Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis bisnis produk dari custom jaket. Ya, di sini saya akan membawakan dari saya sendiri, yaitu Anggra Ramadijaya sebagai owner dari Russell. Dan ini adalah logo dari Russell. Selanjutnya dari latar belakang dari custom jaket ini. Fashion merupakan kombinasi atau perpaduan dari gaya atau style dengan desain yang cenderung dipilih, diterima, digemari, dan digunakan oleh mayoritas masyarakat yang akan memberikan kenyamanan dan membuat lebih baik pada satu waktu tertentu. Dengan kata lain, fashion juga bisa diartikan sebagai budaya berpakaian. Dan fashion ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan berkembang baik mengikuti zaman. Dan fashion ini terus-menerus mengikuti tren pada zaman sekarang. Jadi bisa variasinya bisa lebih berbeda-beda lagi setiap zamannya. Dan tujuan dan manfaat yaitu tujuannya mengidentifikasi alur proses pada usaha custom jaket. Yang kedua, menjelaskan dan memetakan proses bisnis pada custom jaket. Ketiga, membantu pelaku usaha custom jaket agar mengerti dan paham mengenai proses bisnis yang akan dijalankan dengan baik dan benar. Dan manfaatnya yaitu mampu mengetahui proses bisnis dari sebuah usaha custom jaket. Kedua, mampu membantu pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan setiap alur proses bisnis pada usaha mereka. Yang terakhir, untuk memahami alur proses bisnis yang akan dilakukan oleh bisnis ini. Dan untuk visi misinya yaitu yang pertama, visinya menciptakan citra merek usaha custom jaket, menumbuhkan rasa kepuasan pelanggan. Misinya memberikan inovasi dari segi desain pada custom jaket ini. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk custom jaket. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang terakhir, menerapkan sistem IPE, yaitu inovasi produksi evaluasi. Dan ini adalah contoh foto produk dari custom jaket yang diproduksi. Dan ini untuk proses bisnisnya, yaitu ada proses persediaan pada gambaran tersebut dengan penjelasan. Pada proses persediaan ini, owner atau pegawai akan mendata terlebih dahulu dari bahan baku produksi, yaitu cat akrilik, packaging, dan kain denim atau jeans. Setelah itu, owner atau pegawai langsung menuju tempat supplier untuk membeli bahan baku. Ada 3 supplier, yaitu cat akrilik, supplier packaging, dan supplier jaket atau denim. Selanjutnya, owner menuju ke tempat supplier setelah membeli cat akrilik dan memesan packaging sebanyak 100 pak. Setelah itu, owner membayar sesuai pesanan. Perkiraan pengiriman supplier dari ke gudang Russell yaitu 2 jam. Dan ini untuk proses produksi, yaitu untuk proses produksi pegawai akan menyiapkan bahan baku terlebih dahulu. Lalu masuk ke proses pembuatan jaket dengan menyiapkan kain denim, mengukur jaket yang akan dibuat, memotong kain denim sepanjang 1,5 meter. Dan apabila sudah selesai, yaitu proses coloring, memasukkan jaket yang sudah melalui proses akrilik dan warnai jaket sesuai desain gambar sebelumnya, lalu masuk ke proses hair dryer yang diwarnai tadi dan dipanaskan dengan menggunakan alat hair dryer. Setelah itu jaket akan ditutup dengan rapi dan ke dalam box packaging dan jaket siap dipasarkan sesuai list pesanan. Dan ini adalah proses bisnis dari produksi jasa. Yaitu proses pertama yaitu drawing. Kurang lebih proses ini membutuhkan waktu 2-3 jam. Selanjutnya ada proses coloring. Membutuhkan waktu untuk produksi selama 1-2 jam. Setelah itu ada proses hair dryer, yaitu membutuhkan waktu proses selama 1-30 menit. Dan proses hair dryer ini merupakan berguna untuk memanaskan hasil dari coloring tadi agar cat akrilik tidak luntur. Ini adalah proses pemasaran. Proses pemasaran dilakukan oleh Russell terhadap produk dan jasa custom jaket ini akan menggunakan 2 metode, yaitu pemasaran secara offline dan online. Dan untuk offline ini, owner akan berjualan di daerah Gubeng, Surabaya dan berekspansi di luar Surabaya. Dan untuk online-nya, Russell menggunakan
sosial media, dan marketplace untuk melakukan promosi agar diketahui oleh semua kalangan masyarakat. Dan untuk proses penjualan produk yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode satuan, penjualan satuan, dan metode grosiran. Untuk metode satuan ini, pembeli langsung datang ke toko dan memilih jaket yang akan dibeli. Sedangkan metode grosiran ini dilakukan secara PO atau pre-order. Dan apabila konsumen memesan H-3 sebelum pembelian, pembeli akan menyetujuinya dan mendapatkan koordingan sebanyak 5%. Itu untuk metode grosiran. Dan ini adalah penjualan jasa, yaitu sama menggunakan dua metode, yaitu dengan metode penjualan satuan dan metode secara grosiran. Ini sama kayak yang proses penjualan produk, seperti itu dengan penjelasannya. Dan ini adalah proses pengiriman. Proses pengiriman ini pegawai akan menghubungi si pembeli untuk proses pelunasan barang yang dipesan. Apabila sudah, pegawai akan mengecek alamat si pembeli agar tidak terjadi kekeliruan. Pegawai langsung menuju tempat ekspedisi untuk mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh si pembeli. Pihak ekspedisi akan mengecek barang yang akan dikirim. Proses pengiriman ini dari ekspedisi membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari untuk sampai ke tempat konsumen. Dan apabila si pembeli sudah menerima nomor resi dari pihak resell, akan diberikan kepada pihak ekspedisi untuk dicek lebih lanjut. Dan apabila sudah, pihak ekspedisi akan mendata apabila barang sudah datang, dan si pembeli akan menghubungi pihak resell apabila barang yang dipesan sudah sampai ke tujuannya. Seperti itu. Dan ini adalah proses pengiriman jasa, yaitu pegawai akan melakukan pengecekan alamat pembeli, lalu pegawai mengantarkan barang sesuai alamat pembeli dan pembeli menerima pesanannya. Dan disitulah transaksi selesai. Dan untuk pengiriman secara banyak, yaitu sama seperti proses pengiriman jasa yang pertama tadi, dan penjelasannya juga sama. Jadi si pihak resell akan pergi ke untuk pengiriman barang. Apabila sudah, pihak ekspedisi akan memberikan nomor resi untuk disampaikan ke pihak resell untuk dikasihkan ke si pembeli. Dan si pembeli nanti akan menunjukkan nomor resi yang akan diberikan oleh pihak ekspedisi. Apabila barang itu sudah didapatkan oleh si pembeli, pembeli akan menghubungi pihak resell apabila barang sudah sampai tujuan, seperti itu. Dan ini adalah SWOT dari custom jacket dari perusahaan resell, yaitu strength-nya kerjasama, kualitas sumber daya manusia dengan bertanggung jawab, disiplin, inovatif, dan kreatif. Dapat memenuhi kebutuhan customer, memberikan pelayanan terbaik terhadap customer, menjual produk yang berkualitas. Dan weakness-nya atau kekurangannya yaitu kurangnya modal usaha, butuh proses untuk dikenal oleh konsumen untuk produk ini. Karena usaha ini baru dirintis dari awal, belum memiliki kayak referensi atau opsi yang lain untuk diajak berkenalan atau gabung. Opportunities yaitu tingginya permintaan dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk atau resell ini, yakni dapat bersaing walaupun harus dengan para usahawan custom jacket yang lain di kemudian hari. Dan untuk threat-nya atau ancamannya yaitu perekonomiannya yang sangat naik turun, munculnya para usahawan baru yang sejenis, perubahan harga pasar yang dapat kurang diprediksi. Ini dari BMC-nya yaitu key partners-nya yaitu ada supplier jaket denim, yang kedua adalah supplier cat akrilik, yang ketiga adalah supplier packaging. Dan untuk key activities-nya yaitu membuat produk atau jasa custom jacket dengan teknik menggambar manual. Untuk key resource-nya yaitu adalah tenaga produksi dan tenaga pengiriman. Dan untuk value proposition-nya yaitu adalah teknik gambar secara manual, bahan jaket yang berkualitas dan nyaman, dan cat tidak mudah luntur. Dan untuk relationship-nya yaitu memberikan
pelayanan yang baik, memberikan kuesioner kepuasan terhadap pembelian. Dan untuk customer segment sendiri yaitu adalah di kalangan dewasa. Dan untuk channelnya yaitu kita ada sosial media, B2C langsung ke konsumen, dan juga menggunakan marketplace seperti itu. Dan untuk cost structure-nya yaitu adalah biaya gaji, biaya listrik, biaya pengiriman, biaya mesin, dan biaya iklan. Itu untuk cost structure-nya. Dan untuk revenue stream-nya yaitu adalah kita mendapatkan penghasilan dari offline, online, dan barang lelang seperti itu. Dan kesimpulannya dari adalah bagaimana masyarakat atau mahasiswa bisa melihat cara proses bisnis dari usaha Resel ini yang bergerak di bidang fashion. Sebagaimana kita tahu, Resel ini sudah cukup besar karena usaha ini sudah bisa menerima produk secara grosiran seperti itu. Dan untuk sarannya yaitu memajukan usaha ini agar dapat membuka cabang di luar kota Surabaya agar Resel ini semakin berkembang dan dikenal oleh khalayak luas, bukan hanya masyarakat di kota Surabaya saja. Ya, sekian terima kasih atas presentasi dari saya, Anggra Jaya, tentang analisis proses bisnis custom jaket. Apabila ada salah kata atau yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.